Halo Sobat Logika, kembali lagi bersama aku Mikaela dan sekarang episodenya nih spesial banget karena kita kedatangan dua tamu nih. Ada Bu Ade dari Sarekat Hijau Indonesia dan Profesor Suso Morello dari Juan Carlos University Spanyol. Profesor Suso, can you please introduce yourself to the camera, to the audience? Terima kasih. Yeah, I'm a researcher and author. So I came here first time 3 years ago to Indonesia, looking for the history and present situation of rampa-rampa, of spices. I was very interested in the history of smell, of aroma, in every field. So then, while studying, I realized that one of the most important places for study of smell was Indonesia, because all the spices and all the history related with spices in the Middle Ages in Europe, then when Europeans came here to Indonesia. So I decided to deep on the history of spices, on the knowledge. I decided to come here, and first time I was to the places that Europeans know more about spices, like Sulawesi, Selatan, and Maluku Islands. Now, this second time, I had the opportunity, thanks to Sarekat Hijau Indonesia, SAI, to be invited to go to more places to study more spices. So I went to West Java and Sumatra, Selatan. And that's my research. But my research is bringing me the opportunity not only to know much more about spices, but about Indonesian people and history. So that's the origin of my stay here. Oke. Jadi Prof. Suso adalah researcher ya, peneliti asal dari Spanyol. Dan memang main research-nya itu, penelitian utamanya itu tentang rempah-rempah. Jadi karena rempah itu kan identik banget dengan bau dan rasanya, dan Prof. Suso decide memutuskan untuk pergi ke tempat yang memang rempahnya tuh kuat banget, which is Indonesia gitu. Dan tempat-tempat yang beliau datangi seperti Sulawesi Selatan, terus juga Maluku. Dan di kesempatan kali ini bersama dengan Sarekat Hijau Indonesia, Prof. Suso bisa mendapatkan kesempatan untuk pergi ke Jawa Barat dan Sumatera Selatan. Oke, selanjutnya kepada Bu Ade, bisa perkenalkan diri dan perkenalkan Sarekat Hijau Indonesia itu seperti apa? Hai, Sobat Logika, saya Ade Indriani Zuhri. Saya Ketua Umum Sarekat Hijau Indonesia. Sarekat Hijau Indonesia itu organisasi lingkungan yang sekarang anggotanya ada di 10 provinsi. Nah, pada 2016 yang lalu, Sarekat Hijau Indonesia mengembangkan satu program namanya Desa Hijau. Ada 3 fokus kegiatannya. Yang pertama adalah desa hijau berbasis komoditi lokal. Kemudian kita mengembangkan komoditi-komoditi lokal yang ada di Indonesia, salah satunya rempah-rempah. Kemudian basis yang kedua ada pesisir laut dan pantai, dan yang ketiga adalah ekoturism atau pariwisata hijau. Nah, Sarekat Hijau Indonesia itu khawatir dengan perkembangan kelapa sawit dan industri ekstraktif yang semakin lama itu semakin masif. Nah, karena itu di tahun 2022 setelah COVID pandemi, kita kembali berpikir bahwa harus ada nih situasi yang baik yang bisa dikembangkan oleh Sarekat Hijau Indonesia untuk potensi ekonomi selain industri dan industri ekstraktif dan kelapa sawit. Karena waktu pandemi, Mika ya, kita itu kan tidak bisa impor bahan pangan karena pelabuhan ditutup dan tidak ada impor. Nah, kemudian pada 2022 SAI mengembangkan satu konsep namanya Jalan Hijau, Ekonomi Hijau Indonesia, Jalan Ketiga Ekonomi Hijau Indonesia berbasis rempah-rempah. Jadi cerita yang begitu. Sangat menginspirasi ya teman-teman Logika. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi talk show kali ya, tanya jawab dengan Prof. Suso dan Bu Ade. Oke,
To Prof. Suso, after a few days here in Indonesia, so can you share any impressions to the people or maybe the spices here yes, after the few days here? Yeah, I have for sure many impressions. First related with spices and second related with people. So if I talk about people, I could tell you, it's not joke, that I feel home when I'm in Indonesia, either in West Java or in Sumatera Selatan, in Palembang. I feel home. People are kind and helpful. So for me, it's not only a trip of researching, but a trip of discovering. Discovering a country, discovering a people. So for me, this is very good because I can feel much better while doing my job as a researcher. So as a researcher, I have had the opportunity of talking to many people, thanks to that hospitality and mainly the help from Serakat Hijau Indonesia, that they are bringing me to the places, to the villages, to talk with farmers, producers, all the people in the chain related with spices. So I have learned many things, like, for example, how farmers here in Indonesia are mostly small farmers. That is good because many families live on spices, but at the same time, it's a challenge because they are not really cooperating, they are not organized as a whole, but like small cells, and that's not the best way to work for the spices or for anything. So still, in my opinion, there is a long way to go. We can discuss now in this time. But still, there are many challenges, very good things, but many good things to come, to do, to work on for the future. We can discuss it later if you want to. Oke teman-teman, jadi Prof. Suso tadi menjelaskan kalau impressionnya terhadap Indonesia itu, terhadap orang-orangnya itu menarik banget karena dia bisa merasakan seperti di rumah gitu ya, feels like home, karena memang orang-orangnya itu ramah banget, terus juga helpful dan sangat membantu untuk research-nya. Pertanyaan untuk Bu Ade, kira-kira Bu Ade, apa proyek kolaboratif yang ingin dibangun bersama dengan Prof. Suso untuk dalam Sarekat Hijau Indonesia? Ya, terima kasih Mika. Jadi diawali yang saya sampaikan tadi, jadi sejak 2023 SAI ingin menyempurnakan konsep dan rancang bangun atau paper SAI tentang jalan ekonomi ketiga Indonesia berbasis rempah-rempah gitu. Jadi SAI itu khawatir terhadap perkembangan perkebunan sawit yang semakin meluas ya, dan kita kehilangan semakin banyak wilayah pangan. Jadi COVID itu salah satu hal yang mendasari bahwa kita itu tidak berdaya, tidak daulat secara pangan. Ya, kalau dulu kita sering bilang bahwa ya nggak apa-apa deh, masih bisa impor juga. Nah, ketika COVID mengajarkan tidak ada negara yang mau impor karena nanti takutnya kejadian seperti COVID terulang kembali. Oleh karena itu kita mesti punya kemampuan atau kedaulatan terhadap pangan kita. Salah satunya apa yang bisa kita kembangkan yaitu kita mengembangkan alternatif pangan lain di luar sawit dan industri ekstraktif. Nah, setelah melalui proses yang panjang, diskusi, kolaborasi, kerjasama dengan berbagai pihak, SAI menemukan bahwa rempah-rempah ini adalah pintu terbaik untuk bukan cuma hanya bisa menggantikan, tetapi juga sebagai alternatif di masa depan untuk bangsa Indonesia memperoleh pendapatan yang lebih, karena sebenarnya harga rempah-rempah itu juga jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga sawit ya. Tetapi seperti yang Prof. Suso sampaikan, rempah-rempah itu tidak bisa mendatangkan uang dalam waktu yang cepat. Nah, jadi ini perlu regulasi oleh negara. Nah, SAI sedang mengupayakan itu
supaya konsep ini bisa selesai secepatnya, sehingga ada waktu kita untuk berdiskusi dengan para pengambil keputusan di negara ini untuk mengeluarkan regulasi supaya rempah-rempah itu menjadi target utama penting di kemudian hari untuk dapat dikembangkan baik secara ekonomi maupun juga alternatif komoditi-komoditi pendapatan yang lain. Iya, baik. Memang pada akhirnya itu tuh balik lagi ke pemerintah ya, bagaimana pemerintah membuat regulasi untuk apa ya, kayak komoditi-komoditi itu menjadi power untuk Indonesia gitu ya. Jadi kayak rempah-rempah atau mungkin bahan yang lain itu tuh bukan cuman ingredients, bukan cuman komposisi, tapi juga menjadi kekuatan ya untuk ekonomi negara kita. Sobat Logika pasti sudah tahu ya, bertahun-tahun yang lalu Indonesia itu menjadi pusat dunia ya, especially Pulau Maluku, karena memang di pulau situ kan banyak banget rempah-rempahnya. Salah satunya ada pala, pepper, salah satunya ada pala, kayu manis, terus juga lada gitu. Dan itu tuh memang dinilai lebih bernilai dibanding emas pada saat itu. Dan negara Eropa kayak Portugal, Spanyol, Inggris, dan Belanda datang ke Indonesia itu tuh bukan cuma untuk berdagang, tapi juga untuk mengontrol gitu. Jadi jalur rempah itu tuh bukan hanya sekadar perdagangan gitu, tapi juga untuk dominasi, untuk membangun hegemoni gitu. Nah, okay. Move to Prof. Suso. From your perspective as a historian, as a scholar from Spain, how do you see the role of spices in shaping the relationship between Europe and Asia? Yeah, for sure, it's one of the most important things to create a real relation among two regions, Asian region, Indonesia, and European countries, the Western world. Unfortunately, it was very unbalanced. I mean, everybody knows how Europeans came here to conquer, discovering, apparently, these islands that had already a long history of production of spices. And Spanish, Portuguese, British, and mostly Dutch people, more than Dutch people, the VOC had a very dramatic and sad history related with Indonesian people. I'm totally sorry about that. But anyway, that's history, nothing we can change now. But it's true that at that time, Europe needed spices because they were used not only for food, they were like a symbol of status. So kings, noblemen, rich merchants had a lot of spices in their foods, in their parties, to show how rich, how powerful they were. So nutmeg, pala, and clove mostly were like something very important to have in the tables when they were visitors, guests from other countries, so they could show how powerful they were. And Spain and other countries, European countries in the Middle Ages, had many epidemics because the population was increasing at that time. So at that time, it was thought in Europe that the epidemics came through the bad smell. So the bad air was the reason, the cause of the bad disease, the epidemics. And it was thought, it's funny, but it was thought that good smell could balance, could fight against epidemics. So Europeans were not looking for spices for food or status, but to fight against disease like typhus, cholera, bubonic plague. So it's very incredible history. That's very interesting. So the European looking for spices not for food but Not for only the for food. disease. Mhm. Okay, that's a great perspective, teman-teman. Okay, so the other question: why are you interested in collaborating with SHI? I'm interested because from the beginning, when I had the chance of meeting Ade 2.5 years ago, first time I came to Indonesia, actually before meeting her, we had a Zoom meeting thanks to a common friend we have. And from the beginning, she felt very interested in
having me because of my perspective was close to their dream and goal and objective and real hard work. So we decided to collaborate. I'm interested in spices in several ways. So one of them is history. We were talking before, but same, I'm very interested in knowing and trying to explain to people that spices are much more than a commodity. Spices are history, as you told before, the part of the bridge between Indonesia and Europe. So we have to think about that. How important were spices at that time in Indonesia? They were very important. So they were part of history, of Indonesian dignity. We have to get back to this dignity because dignity is the most important in a country, in a culture. And spices are, in my opinion, the treasure, the heart of Indonesian dignity. Spices is Indonesian dignity. That's a great perspective. Oke, sekarang balik ke Bu Ade. Dari perspektif lembaga swadaya masyarakat nih, dari perspektif LSM, kira-kira bagaimana menanggapi soal sejarah rempah Indonesia? Ya, makasih Mika. Jadi Indonesia itu punya sejarah yang gelitis ya, yang masyhur gitu ya, yang besar gitu ya dengan rempah-rempah. Jadi banyak terjadi kolonialisasi terhadap rempah-rempah terhadap Indonesia melalui rempah-rempah gitu. Dan bukan hanya negara-negara yang disebutkan oleh oleh Mika tadi bahwa ada Spain, ada Portugis, ada Belanda, tetapi ada juga negara-negara kecil lainnya seperti Cina, kemudian Arab ya, yang Timur Tengah yang juga terlibat dalam perdagangan rempah-rempah di Indonesia gitu. Jadi memang rempah-rempah itu dari sejak lama gitu ya, dari sejarah Nusantara kita itu sudah memberikan entitas yang luar biasa kepada Indonesia. Jadi entitasnya adalah sebagai negara, sebagai kepulauannya yang masyhur, Nusantara yang masyhur akan rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu juga lah yang mengantarkan Indonesia berdaya secara ekonomi dan kuat secara politik gitu. Jadi banyak sultan dan kerajaan yang menggunakan rempah-rempah sebagai posisi tawar politik kepada Belanda dan Portugis. Jadi pada saat ini kalau kita lihat itu terjadi pemutusan sejarah itu. Jadi seolah-olah kita tuh tidak punya keterhubungan dengan rempah-rempah. Ya, jadi rempah-rempah itu seperti ya udah itu in the past, sesuatu yang lampau, ya udah itu udah masa yang lewat gitu. Yang sekarang ini adalah sesuatu tanaman yang lebih menguntungkan secara ekonomi. Jadi padahal keterhubungan itu harus terus dilestarikan gitu loh. Jadi kalau kita dulu punya sejarah panjang dengan rempah-rempah secara histori, secara ekonomi dan politik, maka seharusnya itu juga menjadi formalistik gitu pada saat ini. Jadi kita juga harus mengembangkan rempah-rempah secara regulasi. Nah, kalau sekarang itu yang SHI khawatirkan adalah seolah-olah nggak ada hubungannya nih, putus sudah, eranya dianggap selesai. Nah, oleh karena itu SHI ingin mengembalikan situasi ekonomi politik itu melalui rempah-rempah, sehingga rempah-rempah itu menjadi potensi ekonomi di masa depan ya yang luar biasa. Dan kalaupun kita tidak bisa memutus mata rantai sawit atau perkebunan sawit dalam skala besar pada saat ini, ya okelah kita bisa menggunakan rempah-rempah sebagai other side gitu ya, sebagai alternatif untuk difikirkan secara perlahan dan dikembangkan untuk kehidupan ekonomi di masa mendatang. Jadi bahasanya tuh nggak diputusin banget rantainya, tapi mungkin dijadikan alternatif gitu ya. Iya. Oke. Ini perspektif yang menarik banget ya dari NGO dan juga dari scholars ya. Intinya kayak rempah-rempah itu tuh menjadi dignity-nya Indonesia gitu ya, jantungnya gitu tuh. Jadi
harta karun gitu tuh yang seharusnya relasinya itu dengan masa lalu itu tuh nggak diputus dengan masa sekarang gitu. Jadi kayak meskipun mungkin memang di masa sekarang ini banyak gitu ya sumber daya yang mungkin lebih sustainable gitu atau mungkin sumber daya lebih apa ya baru gitu, lebih modern, tapi seharusnya hubungan rempah-rempah dengan masa sekarang itu tuh nggak diputus gitu. Jadi kayak tetap berjalan gitu lah. Oke, berbicara soal ekonomi politik nih. Di masa lalu itu kan ada VOC ya teman-teman, yang mana mereka itu memang menjadi pusat perdagangan terbesar pada saat itu. Nah, di masa sekarang nih, indis ekonomi ya, kalau kata orang-orang Twitter, indis ekonomi, apakah Indonesia itu tuh masih menjadi supplier terbesar gitu lah untuk bahan mentah gitu? Karena kan di masa lalu itu Indonesia kan yang menjadi supplier terbesar melalui VOC. To the Prof Suso, there is a growing global demand for authentic, local, and sustainable products. Do you think this presents a major opportunity for Indonesia to reposition itself as more than just a raw supplier? Yeah, it has a real opportunity, but it's kind of difficult. I'm going to tell you just some data. So, Indonesia is fourth global exporter of spices after China, India, and Vietnam. Vietnam. So, still around 12% of the global amount comes from Indonesia. It changes depending on the year, but more or less we can say less than 15%. Oh, less than. So it's a big amount, but not so big. Anyway, maybe the question is not if we increase the percentage of exporting, but if we are able to export quality. Yeah. We know that China and India export a lot. Sometimes it's not best quality. So one thing Indonesia has is real quality. Spices, like, because clove and nutmeg are from Molucca Islands. Banda, Ternate, Tidori, they were created, they were born there. So they will be always probably first real quality. We have to use that, we have to know that, we have to work with researchers in universities, with private companies, with the government to make a real sector selling and exporting quality more than quantity. Oh. Quantity for sure, because the market, the global demand increases every year between 5 and 8%. European people now are having much more spices because after traveling, tourism, everything, now people want to taste different flavors, and they find them in spices. So Indonesia has this possibility, but how can we achieve this? We need to work in several aspects. For example, we told before about small farmers in Indonesia. Small farmers have to cooperate to create a bigger community, because working alone is difficult and you can't compete. Neither you can talk directly with middlemen because they have always the power. So farmers have to associate together, creating cooperatives, communities. They will be stronger. They will have much more power to negotiate, not only to negotiate, but to get access to new technologies, to research, everything. So if they invest in getting better, like a better community, they will be able to compete. The only way now for competing is competing with big, high quality, and as you told, organic, green products. Now people in Western countries, in Europe, in America, are aware of green products. So many people now are not accepting anymore food with pesticides, chemical fertilizers. So they are looking for natural, organic. They are looking for health. So why
don't do that? Why don't we focus in organic, in green, the ideas that Sarekat Hijau Indonesia is trying to spread everywhere? That's the way to become a good competitor, to get the best product to export. Oh, nice. But I want to recall what you told. Indonesia placed number 4 and the amount is 12%. Yeah. And why China and India is on the top? It's because what matter to them is the quantity, not quality. Yeah, because they are big exporters for everything. But you know, China is huge. Indonesia is a very big country if you compare with any European country like Spain. Indonesia is huge, but China is endless huge. country. So they have many lands Yes. that they can use for cultivation. Okay. Another question: can traditional commodities like spices still can be used as a soft power tools nowadays? I think that these commodities is the ones that have take the role in Indonesia economy. So think about palm oil tree that is first destroying the land, creating deforestation, and it's supposed that will be the real money. It's a trick. So now Indonesia is exporting a lot of oil, palm oil. But same as we said before, that European and Western countries are aware of natural products, they are starting to reject palm oil because it's thought to be not so healthy. So now, still the demand is big, but the demand in the future will decrease. But now, the production in Indonesia is increasing. So maybe in 10 years, there will be so many plantations that will be much more the product than the demand. Yes. It means that the prices will decrease They will suddenly, be low. and there will be a crisis of palm oil production, and many people will bankrupt Yes. following the palm oil tree plantation. So we have to change. We have to use some commodities, products that are real, don't destroy the nature, because you know when there are palm oil tree big plantations, nothing else grows there. We are losing native plants in Indonesia because of these huge plantations. But you can have smaller plantations with spices and other plants, other trees, so they can combine and they make the soil richer instead of poor. So using spices as the main commodity, but is good for soil, is good for families, and will be good for economy much better in the future than palm oil tree, for sure, it will be the real green economy commodity. Sekarang ke Bu Ade. Menurut Bu Ade sebagai Ketua Sarekat Hijau Indonesia, bagaimana Bu Ade melihat kekuatan dari rempah-rempah ini dari masa lalu dibandingkan dengan sekarang? Ya, karena SAI sudah mengawali studi ini ya sejak 2016, jadi SAI itu sangat mengkhawatirkan perkembangan secara masif perkebunan besar, skala besar sawit dan ekstraktif ini, industri ekstraktif seperti tambang, nikel, pertambangan emas dan sebagainya, yang itu secara kasat mata sudah menghilangkan ruang pertanian atau pangan masyarakat. Jadi rempah-rempah ini setelah melalui berbagai studi komunikasi secara ekonomi politik dengan berbagai expert gitu, SAI itu mendapatkan satu konklusi atau kesimpulan bahwa rempah-rempah ini di masa depan adalah bisa dijadikan sebagai tulang punggung pertanian dan perkebunan bagi masyarakat untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang lebih besar. Syaratnya apa? Syaratnya ini harus menjadi perkebunan skala besar. Dia harus dikembangkan melalui regulasi dan kemudian dia juga
melalui program strategi nasional seperti program food estate-nya negara pada saat ini. Kalau Presiden atau pemerintah Indonesia bisa menyegerakan food estate ya di Papua, mungkin pemerintah juga bisa menyegerakan program strategi nasional rempah-rempah. Nah, jadi kalau rempah-rempah ini tadi Prof. Suso bilang bahwa kita secara kuantiti saja kalah ya dengan Cina dan India, karena memang tidak ada lagi narasi tentang rempah-rempah ini yang ada di dalam kepala masyarakat Indonesia. Narasi yang berkembang ini adalah sawit. Jadi semakin banyak kita harus menanam sawit, karena sawit itu akan memberikan quick money gitu, uang yang sangat cepat. Nah, di kepala kita dengan struktur atau pandangan atau narasi yang berkembang yang terputus secara histori sejak masa lampau sampai masa kini, masyarakat Indonesia itu nggak punya lagi histori atau narasi tentang rempah-rempah. Oleh karena itu, yang harus dilakukan adalah kita harus mengembalikan kemasyhuran itu lewat regulasi yang harus kita promosikan. Makanya SAI sekarang lagi berupaya menyempurnakan konsep dan rancang bangun tentang jalan ekonomi hijau ketiga melalui rempah-rempah ini, supaya rempah-rempah ini bisa full standing gitu ke pemerintah Indonesia, dan ini menjadikan salah satu kemungkinan di masa depan agar rempah-rempah ini menjadi komoditi yang menghasilkan secara ekonomi. Baik, memang balik lagi semuanya itu ke regulasi ya, karena memang itu benar banget sih, kayak seolah-olah dikonstruksi gitu loh di pemikiran orang-orang Indonesia kalau yang lagi growing, yang lagi yang berkekuatan itu adalah sawit ya, palm oil, padahal sebenarnya banyak juga yang mempunyai kekuatan yang sama. Boleh scroll lagi nih. Oke. Sekarang membicarakan tentang masa depan ya, future strategy. Kayak kira-kira potensi di masa depan itu seperti apa, dan peran SHI untuk keberlangsungannya Spice Route ini ya, untuk memperjuangkan jalur rempah ini ya. Oke. Sebenarnya trennya sekarang itu kan juga sudah berubah ya. Saya sebagai Gen Z juga melihat kalau kayak Gen Z ini tuh lebih mengarah ke konvensional gitu loh, kayak lebih memvalue preserve ke local identity, terus juga menggunakan produk-produknya organik gitu. Dan melihat perubahan tren ini tuh ada kesempatan yang besar ya, big opportunity gitu. SHI itu membantu petani rempah lokal untuk mendapatkan market yang baik, market yang lebih baik, dan mereka juga mempromosikan keberlanjutan perdagangan yang adil, dan mereka juga beraspirasi untuk membuat Indonesia itu great again gitu bahasanya ya, di perdagangan rempah-rempah ini. Pertanyaan untuk Bu Ade, kira-kira apa yang Indonesia, especially pemerintah ya, harus lakukan untuk spice industri ini, untuk industri rempah ini, dan kira-kira apa peran dari SHI untuk mempromosikan pergerakan rempah di nasional juga dan internasional konteks? Sebenarnya ya peran-peran yang sudah dilakukan oleh banyak pihak ya, SHI ini kan hanyalah menghidupkan kembali peran-peran domestik yang sudah dilakukan oleh banyak organisasi maupun diaspora, terutama untuk perdagangan rempah ya. Tetapi yang paling penting itu adalah negara atau pemerintah kita itu mesti memiliki narasi penting terhadap rempah-rempah ini. Jadi menganggap bahwa rempah-rempah ini adalah bagian dari keterhubungan sejarah masa lampau dengan masa kini secara ekonomi politik gitu loh. Jadi kalau diistilahkan rempah-rempah ini juga mendatangkan keuntungan ekonomi gitu. Oleh karena itu pemerintah wajib memfasilitasi kegiatan rempah-rempah ini dengan skala yang lebih besar. Misalnya ekosistem yang ada di dalam rempah-rempah itu diberikan ruang yang lebih besar. Jadi misalnya kalau dia petani rempah-rempah, ya petani itu kan salah satu tujuan akhirnya adalah pasar terhadap rempah-rempah ini. Nah, kalau pasar terhadap rempah-rempah ini selalu terhalang dengan harga, kemudian selalu terhalang dengan
situasi atau prosedur atau birokrasi yang terlalu berbelit, maka orang tidak akan mau bertanam rempah-rempah. Yang kemudian adalah bahwa narasi-narasi rempah-rempah ini dihidupkan kembali lewat perbincangan secara akademik dan non akademik gitu. Jadi kalau misalnya ada perjalanan Indonesia Spice Route gitu ya, yang melihat peradaban rempah-rempah ini tidak hilang begitu saja. Nah, kalau kita ingin bahwa pemerintah kita itu memberikan ruang secara regulasi terhadap rempah-rempah. Jadi kalau ada misalnya kemudahan, kemudian kredit, kemudian ada fasilitasi untuk petani sawit, nah itu juga disamakan dengan petani rempah-rempah. Nah, ketika seluruh kemudahan itu datang, maka akan terbuka nih ekosistem untuk rempah-rempah. Orang juga bisa dengan mudah menjual, orang juga bisa mudah dengan ekspor, orang juga bisa mudah mendapatkan kredit atau fasilitas untuk rempah-rempah. Nah, kalau sekarang kan semua itu menjadi serba gelap gitu loh. Kita mau kemana nih? Bagaimana kita mengembangkan rempah-rempah? Akhirnya rempah-rempah ini menjadi seperti luxury play gitu loh. Jadi permainan yang mewah aja bagi beberapa NGO atau diaspora ya, hanya untuk konten atau narasinya aja gitu. Okay. Talk about the future strategy, the potential of spice. You as a scholars, are there opportunities for academic collaboration between you or your university and communities in Indonesia for spice research and development? So for sure, one of the items necessary to develop the spices market is collaborating with researchers. So universities are very important. So the government, Ade was telling before, has to take the opportunity seriously. They have to trust in spices because spices can be the real future. So farmers need maybe to get more knowledge, to get more technology. Who can explain that? Researchers in universities are doing that research. So then they have to give it to the farmers, to the producers. How? Creating schools for farmers, farmers training. That's one point, but it's not enough. So we need to make everybody in Indonesia aware of the situation. So the government has to create a frame to make the sector more professional. So if we are all together, if we all know, everybody knows that is a real green future, a real green opportunity, people will like it and will support it. Today, people don't have to know how important spaces were, how important spaces can be. We have to teach them. We have to have campaigns in the schools, primary schools. Children have to know about the importance and the opportunities from spices. So if we create campaigns and then we help the farmers through universities, researchers, there will be much more possibilities. Then if everybody is aware, the situation will be much better and farmers will have like a cloud, a warm cloud to do their work and create green products, organic spices. So research is always necessary because with research you can discover traditional ways of cultivations that can be used now just with less variations. But they were good at that time, maybe can be good now. They can find varieties that are more resistant to plagues or diseases. That's work for researchers. So researchers will help with their work to the farming, to creating a green economy. This is a very nice perspective. And do you personally open collaborative research or maybe like with college students in Indonesia?
You know, I like to collaborate here, so for me that's a good opportunity. So since I arrived here, I've been giving lectures in some universities, and one thing I discovered is that Indonesian students always listen carefully. They want to know, they want to learn, but very good thing, they don't want to learn to become rich, to create big companies. They want to learn to make the country great again, as you told before. So they are working for society. It's something that I appreciate and celebrate very much. So I enjoy doing as much as I can, even if I'm just only a writer and a professor, to spread this word about spices. So anyone, if you want to collaborate with Prof. Suso, okay, just contact Prof. Suso for the Spice Route collaboration research and development. Okay, so sekarang kita sudah sampai ke penutup. So we are on the closing right now. Closing. Do you have any closing statement or what message would you like to share to Indonesia's young generation about the legacy and the future of our spice heritage? So, Indonesia history is rooted in spices. Spices were very important, not only 500 years ago when Europeans came, before. So, 1,000 years ago, Sumatra Selatan was the heart of the spices trade between China and India, now the big exporters. But at the same time, Arab merchants were sending spices to European markets through the sea. So it was of history of Indonesia for many centuries. So this part of Indonesian life. So as it was a big, important, and aromatic part of history, maybe and should be maybe the most important part of Indonesian future in agriculture and in nature. Great. Oke, sekarang untuk Bu Ade, kira-kira apa closing statement-nya dan pesan yang ingin disampaikan kepada generasi muda di Indonesia, khususnya Gen Z ya, tentang legacy dan masa depan dari spices kita, dari rempah-rempah kita. Ya, mungkin common knowledge masyarakat Indonesia, terutama Gen Z ya, hanya mendengar dan mengetahui bahwa rempah-rempah itu bagian dari aromatik makanan gitu ya. Tetapi sesungguhnya bila nanti di masa depan ya, atau pada saat ini teman-teman Gen Z ingin mengetahui lebih banyak dan belajar tentang rempah-rempah itu, maka kalian akan menemukan satu surga pengetahuan yang luar biasa bahwa rempah-rempah itu punya kekuatan ekonomi politik yang luar biasa. Secara ekonomi, sekarang sporadia di Indonesia itu banyak sekali yang mengembangkan rempah-rempah dengan berbagai turunan produk, dan banyak sekali Gen Z yang sudah masuk ke platform atau media manajemen pemasaran untuk rempah-rempah itu. Nah, secara ekonomi, secara politik gimana nih situasinya? Nah, ini kan mesti dipikirkan oleh teman-teman, apakah bisa kita mengembangkan politik rempah-rempah gitu loh. Atau bagaimana posisi masyarakat Indonesia dalam politik rempah-rempah di masa depan gitu. Itu sesuatu ide yang menurut saya sangat luar biasa untuk dikembangkan ya oleh para Gen Z. Apalagi 2029 nanti, Gen Z ini adalah salah satu fokus utama para partai politik ya untuk pemilu nanti. Jadi bagaimana sih situasi, bagaimana politik rempah-rempah kita pada masa lalu, apakah itu tetap bisa dipakai untuk pada masa kini? Nah, mari kita belajar rempah-rempah secara ekonomi politik, dan nanti akan ketemu bahagianya itu ada di mana. Nah, semoga teman-teman Gen Z ya itu bisa mengembangkan rempah-rempah sebagai salah satu kekuatan ekonomi politik di Indonesia, sama dengan ketika lalu seperti yang Mika sampaikan bahwa Indonesia itu berjaya di masa lalu secara ekonomi politik, dan saya berharap narasi tentang rempah-rempah itu tidak putus. Jadi kita tidak harus menulis sejarah ulang tentang sejarah rempah-rempah di masa depan.
semoga lebih banyak diaspora Gen Z yang tertarik untuk belajar tentang rempah-rempah, dan SHI akan berada di dalamnya. Keren banget nih. Dan tadi udah hal yang menarik banget adalah politik rempah-rempah itu tuh kayak jadi apa ya, suatu gebrakan yang luar biasa gitu ya. Dan ini menjadi kayak tugasnya Gen Z ya, terutama untuk kalian mahasiswa ilmu politik atau mungkin mahasiswa hubungan internasional seperti saya. Coba buat analisis lah gimana kira-kira politik rempah-rempah, kayak rekomendasi kebijakan, kira-kira apa roadmap Indonesia ke depannya dalam memetakan politik rempah-rempah. Jadi rempah-rempah itu tuh bukan hanya sekedar aromatik, tapi juga itu menjadi bagian dari sejarah kita, bagian dari dignity kita, bagian dari jantung kita gitu ya. Yang kemana kalau misalnya itu diputus ya benar-benar bisa dibilang hilang setengahnya gitu ya jiwa Indonesia gitu ya. Oke. Sampai kepada penutup, terima kasih banyak untuk Bu Ade, and thank you so much Prof. Suso for this invaluable insights and knowledge. Dan terima kasih banyak untuk SHI juga yang sudah membawa Prof. Suso untuk hadir di conversation pada hari ini. Dan last but not least, mari kita bantu SHI untuk berjuang mendapatkan regulasi soal jalur rempah ini, karena ini bukan hanya tugasnya NGO aja, tapi ini juga tugas semua orang. Apalagi saya juga sebagai mahasiswa juga harus berperan untuk memetakan roadmap jalur rempah tadi, oke? Make Indonesia great again. Terima kasih Mika. Terima kasih. Terima kasih Indonesia. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam logika. Salam That's logika. right. Salam logika. Salam logika. Yeah.